Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Chandra Wijaya. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai tugas manajemen sumber daya manusia, di mana ini akan memperlengkap nilai saya di semester 6A. Terima kasih atas teman-teman yang sudah melihat hasil video saya, dan juga utamanya untuk Ibu dosen, Ibu Indi. Saya sangat berterima kasih atas bimbingannya selama ini. Ya, langsung saja. Saya di sini akan presentasikan yaitu materi sejarah, di mana sejarah ini sangat penting ya di berbagai materi apapun. Nah, saya itu akan mengulas sejarah manajemen sumber daya manusia. Ya. Nah, di sini saya akan mulai, yaitu slide pertama sudah saya pampang di depan teman-teman semuanya. Baik, kita mulai. Saya membawakan judul yaitu Sejarah Manajemen Sumber Daya Manusia. Sejarah manajemen sumber daya manusia, dan dosen pengampu pembimbing yaitu Dr. Handes Indriati M. Hum. Saya termasuk diletakkan di kelompok 1, yaitu beranggotakan pertama Yustiarini Oktavia, yang kedua itu saya sendiri, ketiga Lucia Prianti, keempat Cita Dewi Andriani. Tentunya saya sekarang sedang menuntut ilmu di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Ilmu Politik Wastita Dharma Malang. Ya. Sejarah perkembangan manajemen sumber daya manusia. Ya, yang kita perlu tahu, bagian yang tak terpisahkan dari manajemen pada umumnya. Ya, sebelum permulaan abad ke-20, manusia dipandang sebagai barang, benda mati yang dapat diperlakukan sehendaknya oleh majikan. Manusia tidak dihargai karena dianggap sebagai salah satu faktor produksi yang disamakan dengan mesin dan uang juga sebagainya. Ya, majikan lebih mementingkan atau memberikan perhatian pada sumber daya alam daripada sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan pada masa itu manusia masih banyak yang belum punya pengetahuan, keterampilan yang masih memadai, sehingga penghargaan pada manusia masih rendah. Dipicu pula jumlah tenaga kerja yang berlebihan dan lapangan kerjanya yang masih sedikit. Nah, dalam perkembangan selanjutnya terhadap faktor manusia sebagai sumber daya manusia jauh lebih besar. Hal ini disebabkan oleh 5 faktor. Ya, yang pertama, perkembangan pengetahuan manajemen yang dipelopori oleh Taylor. Ya, yang kedua, kekurangan tenaga kerja pada Perang Dunia I bagi negara-negara yang terlibat peperangan. Yang ketiga, kemajuan yang dicapai serikat-serikat pekerja. Keempat, semakin meningkatnya campur tangan pemerintah dalam hubungan antara majikan dan buruh. Yang terakhir, akibat depresi besar tahun 1930. Adanya kelima faktor di atas pada sekitar tahun 1950-an, para ahli mengkaji kembali pentingnya peranan sumber daya manusia dalam kegiatan organisasi di Indonesia. Masih saja ada masalah, yaitu sumber daya manusia baru. Ya, di Indonesia masalah sumber daya manusia baru mulai diperhatikan lebih serius pada tahun 1970-an. Hal ini dibuktikan dengan munculnya undang-undang tentang tenaga kerja
peraturan upah minimum ya, dan juga kesejahteraan pegawai dan sebagainya. Selanjutnya, dalam arah pembangunan jangka panjang kedua, disebutkan bahwa melalui upaya pembangunan, potensi sumber daya manusia diarahkan menjadi kekuatan ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan yang nyata, didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, yang memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemampuan manajemen. Sumber daya manusia termasuk pemuda dan wanita sebagai penggerak pembangunan nasional dipadukan aspirasi, peranan dan kepentingannya ke dalam gerak pembangunan bangsa melalui peran serta aktif dalam seluruh kegiatan pembangunan. Nah, sumber selanjutnya ya. Titik berat pembangunan jangka panjang kedua diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan. Seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling memerlukan, saling terkait, dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan seirama, selaras, dan serasi dengan keberhasilan pembangunan bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Nah, sampai saat ini peningkatan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan karena meskipun suatu negara tidak mempunyai keunggulan komparatif yang baik namun mempunyai keunggulan kompetitif, maka negara tersebut masih bisa lebih bersaing dengan negara-negara lain. Nah, di sini saya juga akan membawakan contohnya. Contoh sejarah, yaitu kita tidak usah jauh-jauh, tetap di negara Asia, yaitu negara Jepang. Nah, di negara Jepang ini sumber daya alam yang dipunyainya sangatlah minim, akan tetapi sumber daya manusia yang dimiliki sangatlah berkualitas. Hal ini dapat menempatkan Jepang sebagai negara maju di dunia. Untuk itulah negara Indonesia yang sudah mempunyai keunggulan komparatif harus selalu digalakkan tentang peningkatan kualitas sumber daya manusianya agar tidak ketinggalan negara-negara lain. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Bagi teman-teman yang mau bertanya bisa langsung bertanya, yaitu melalui WhatsApp atau bisa komunikasi langsung ya. Dan juga mohon maaf jika ada salah kata maupun perkataan yang tidak berkenan bagi audiens, utamanya teman-teman semester 6 dan juga Ibu Indi selaku dosen mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Saya mohon maaf jika presentasi saya masih kurang baik. Saya akan membenah diri dan akan melakukan suatu persembahan yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.